Perkembangan sosial. Ada beberapa pengertian perkembangan sosial menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Elizabeth B. Harlock pada tahun 1978, pengertian perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan bersikap yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sebagai contoh, kemampuan bersikap atau tata cara berperilaku dalam interaksi dengan masyarakat yang ada di sekitar. Yang kedua, menurut Abu Ahmadi pada Jali tahun 2013 berpendapat bahwa ada sebagian psikologi yang berargumentasi bahwa perkembangan sosial dimulai sejak manusia itu lahir. Sebagai contoh, anak yang menangis pada saat dilahirkan dan anak yang tersenyum pada saat disapa. Hal ini membuktikan bahwa adanya interaksi antara anak dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, menurut Muhyiddin Syah, perkembangan sosial merupakan proses pembentukan pribadi di dalam keluarga, bangsa, budaya, dan bernegara. Yang kedua, karakteristik perkembangan sosial. Muhammad Karimi mengatakan, karakteristik perkembangan sosial dalam ciri tingkah laku sosial anak terdapat dalam setiap periode, yaitu yang pertama, periode bayi yang terdiri dari usia 1-2 bulan, anak belum mampu untuk membesarkan objek dan benda. Yang kedua, usia 3-4 bulan, mata sudah kuat melihat orang atau objek, tersenyum dengan bayi lainnya. Yang ketiga, usia 5-9 bulan, bereaksi berbeda terhadap suara yang ramah atau tidak, kadang-kadang agresif, memegang, melihat, mengikuti suara dan tingkah laku yang sederhana. Pada usia 12 bulan, mulai mengenal larangan. Pada usia 24 bulan, anak sudah membantu melakukan aktivitas sederhana. Yang kedua, periode prasekolah. Adapun ciri-ciri sosialisasi periode prasekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat kontak sosial dengan orang di luar rumahnya. Yang kedua, hubungan dengan orang dewasa. Yang ketiga, hubungan dengan teman sebaya. Yang keempat, 3-4 tahun mulai bermain bersama. Yang ketiga, periode usia sekolah. Minat terhadap kelompok makin besar, mulai mengurangi keikutsertaan pada aktivitas keluarga. Pengaruh yang timbul pada keterampilan sosialisasi anak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membantu anak untuk belajar bersama dengan orang lain dan bertingkah laku yang dapat diterima oleh kelompok. Yang kedua, membantu anak mengembangkan nilai-nilai sosial lain di luar nilai. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hubungan sosial. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangan sosialnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman, dihargai, disayangi, diterima, dan kebebasan untuk menyatakan diri. Iklim kehidupan keluarga yang kondusif, yaitu yang mengandung unsur. Yang pertama, karakteristik khas internal keluarga yang berbeda dari keluarga lainnya. Yang kedua, karakteristik khas itu dapat mempengaruhi karakteristik individu dalam keluarga itu termasuk remajanya. Yang ketiga, unsur kepemimpinan dan keteladanan kepala keluarga, sikap dan harapan individu dalam keluarga tersebut. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Di sekolah merupakan perluasan lingkungan sosialnya dalam proses sosialisasinya dan merupakan sekaligus faktor lingkungan yang baru yang sangat menantang atau bahkan mencemaskan dirinya. Peran guru dan teman-teman sekelas membentuk suatu sistem yang kemudian menjadi semacam lingkungan norma bagi dirinya. Ada 4 tahap proses penyesuaian diri yang harus dilalui oleh anak selama membangun hubungan sosialnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak dituntut agar tidak merugikan orang lain serta menghargai dan menghormati hak orang lain. Yang kedua, anak dididik untuk menaati peraturan-peraturan yang menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok. Yang ketiga, anak dituntut agar lebih dewasa dalam melakukan interaksi sosial berdasarkan saling memberi dan menerima. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Salah satu masalah yang dialami oleh remaja dalam proses sosialisasinya adalah bahwa tidak jarang masyarakat bersikap tidak konsisten terhadap remaja. Di satu sisi remaja sudah dianggap beranjak dewasa, tetapi kenyataannya di sisi lain mereka tidak diberikan kesempatan penuh sebagai orang yang sudah dewasa. Keadaan semacam ini seringkali menjadi penghambat perkembangan sosial remaja. Dengan demikian, iklim kehidupan masyarakat memberikan urutan penting bagi variasi perkembangan hubungan sosial. Apalagi remaja senantiasa ingin selalu seiring sejalan dengan tren yang sedang berkembang dalam masyarakat. Kemudian perbedaan individual dalam perkembangan sosial. Pada masa kanak-kanak, anak mempelajari sikap sosial dasar seperti
sikap terhadap agama, politik maupun ekonomi. Namun pada usia ini, sikap sosial anak masih minim karena belum terlalu banyak bergaul. Tapi ketika anak tersebut sudah memasuki usia 13 tahun, maka sikapnya akan terasa lengkap karena sudah banyak bergaul, entah itu dengan guru, teman, maupun orang dewasa dalam masyarakatnya. Dengan hal tersebut akan membantu anak untuk memahami hal mana yang harus dilakukan dan hal yang harus dihindari. Kemudian perkembangan sosial dan implikasinya bagi pendidikan. Pada saat anak-anak dilahirkan, mereka belum mengetahui bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan orang lain. Oleh karena itu, anak harus belajar bagaimana cara untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Nah, berkat perkembangan sosial ini, anak bisa mempelajari bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan orang lain, entah itu dengan teman sebaya maupun dalam masyarakat. Nah, perkembangan sosial lihat dari beberapa tanda. Yang pertama, itu anak masih merasa dekat dengan orang tua. Kemudian yang kedua, bersikap hormat dan segan terhadap guru. Kemudian yang ketiga, bisa menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Dan yang keempat, yaitu bisa berdiri sendiri. Jika keempat sikap ini ada pada seorang anak, berarti anak tersebut telah mengalami perkembangan sosial. Tapi jika belum, berarti anak tersebut belum mengalami perkembangan sosial. Nah, dari tanda-tanda tersebut, ada implikasinya bagi pembelajaran, di mana guru harus mempunyai sikap yang pertama sebagai transformator. Transformator ini atau penerjemah, di mana guru harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya dalam berinteraksi dengan mereka, seperti bertutur kata yang baik dan bersikap yang baik. Kemudian yang kedua yaitu transmitter atau penerus ilmu pengetahuan bagi peserta didiknya. Kemudian yang ketiga yaitu organistor. Di sini pendidik harus menciptakan kondisi pendidikan yang kondusif. Nah, kondisi pendidikan yang kondusif ini di mana siswa bisa belajar dengan aman dan nyaman. Kemudian menurut Hargosif ada beberapa implikasi dari tugas-tugas perkembangan sosial anak usia SD bagi pendidikan. Yang pertama, perlu adanya keterampilan fisik yang diperlukan siswa untuk permainan sehari-hari, seperti berjalan, melompat, dan berlari. Kemudian yang kedua, membangun keutuhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang berkembang. Kemudian yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dengan kelompok sebayanya. Kemudian yang keempat yaitu mempelajari sikap sosial sebagai pria dan wanita. Kemudian yang kelima, belajar mengembangkan kemampuan dasar, membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian yang keenam yaitu mencapai kemandirian pribadi. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kiranya apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.